Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Toko Kita. Baik, Bang, tadi kita sudah membicarakan mengenai undang-undang dan peraturan segala macamnya. Nah, menurut Bang Balil sendiri nih, iklim global dalam berusaha saat ini seperti apa sih, Bang? Jadi kita tahu semua, bukan rahasia umum bahwa memang ekonomi global Ya, khususnya Amerika, betul. ya Amerika sekarang ekonominya lagi sedang membaik, Hmm. ya. Kemudian dia membuat beberapa kebijakan yang sangat protektif sekali tentang ekonomi domestik mereka. Bahkan sekarang bunga bank mereka pun ada rencana untuk menaikkan. Maka strategi ini kemudian berdampak pada kenyamanan bagi investor Amerika untuk melakukan investasi di negaranya. Karena itu beberapa investasi mereka di negara-negara lain itu kembali ke Amerika. Ya. Yang kedua, ketika kurs mereka tinggi, itu berdampak pada ekonomi global, khususnya pada negara-negara berkembang. Hari ini kita lihat di beberapa negara termasuk Argentina, ya, kemudian Turki dan beberapa negara lain termasuk Venezuela, itu pun kena. Dan hari ini Indonesia juga kena. Sebenarnya kalau kita melihat persoalan nilai tukar rupiah terhadap dolar ini ada dua aspek. Ada aspek global dan ada aspek fundamental ekonomi domestik kita. Kita harus sudah belajar jujur untuk mengakui akan hal ini. Ya. Nah, bagaimana agar kemudian ekonomi nasional kita akan tetap baik, nilai tukar rupiah kita akan tetap baik? Yang pertama bahwa kita akui, sejak zaman VOC, kita ini kan ekspor barang ini, sejak zaman VOC itu nggak ada perubahan-perubahan signifikan, bos. Beda-beda tipis. Barang mentah semua kan yang kita ekspor. Dan ini bukan lagi suatu masalah yang belum kita menemukan sumber masalah. Kita sudah tahu. Sebenarnya barang lama begitu, Bang, ini ya? Ini barang lama. Cuma sekarang kan kita butuhkan political will. Bayangkan hilirisasi terhadap sebuah industri untuk kebutuhan konsumsi kita aja, kita masih diimpor dari luar. Bagaimana dolar tidak kuat kalau kebutuhan kita terhadap impor itu tinggi? Betul. Kalau ini mampu kita menyelesaikan ini secara baik, maka sedikit demi sedikit ketergantungan itu mulai berkurang. Ini konsumsi loh, untuk 250 juta. Satu. Yang kedua, saya juga melihat bahwa kita sudah harus bisa membedakan mana yang menjadi skala prioritas untuk impor. Dengan kondisi ekonomi kita khususnya nilai tukar yang tidak terlalu harus bisa memilah ya, Bang, yang paling penting yang mana. Belanja modal seperti mesin, ya, kemudian infrastruktur. Kalau bisa dipending dulu lah, karena kalau ini didorong, maka kebutuhan kita akan dolar itu tinggi, dan ketika kebutuhan dolar itu akan tinggi, pasti nilai tukarnya akan naik. Betul. Dan ini rupiah kan semakin tidak kuat. Hukum permintaan dan penawaran. Nah, bagaimana caranya? Bukan berarti dihilangkan, dipending aja dulu sampai sistem ekonomi kita baik. Yang ketiga adalah bagaimana pemerintah membuat suatu regulasi yang betul-betul bisa menciptakan iklim perekonomian yang baik. Saya kemarin, mohon maaf kata, agak sedikit memberikan masukan terkait dengan target pemerintah dalam persoalan pajak di APBN 2019. Kita lihat di APBN 2019 itu dengan pertumbuhan ekonomi 5,4%, itu kurang lebih sekitar 5,3%, pajaknya itu kurang lebih sekitar 1.781 triliun. Itu yang targetkan. Itu yang ditargetkan. Padahal RAPBN 2018 sebelum outlook, pertumbuhan ekonomi itu 5,4%, tapi target pendapatan pajaknya kan 1.618 triliun. Saya katakan bahwa ini sangat tidak sesuai lah, bisa dikatakan, Bang, ya. Saya tidak mengerti teori apa yang dipakai. Tetapi analogi saya sebagai seorang praktisi ini agaknya berat. Betul. Nah, kalau ini tetap menjadi target, maka apa yang dilakukan? Turunannya ada regulasi. Pajak apa lagi yang akan dimainkan? Nah, kita pikir harusnya pemerintah membuat relaksasi. Dalam kondisi ekonomi yang seperti ini, tidak boleh juga kita mengikat betul ini pengusaha. Kita juga tahu bahwa pertumbuhan ekonomi 5,3% dengan kurs kan naik nih, 14.400. BI rate naik menjadi 5,3, itu kan dampaknya kepada bunga kredit. Jadi ini beban ini kepada pengusaha tinggi sekali. Maka langkah-langkah pengusaha untuk bisa mengantisipasi hal tersebut adalah pertama,
sudah barang tentu dia akan melakukan efisiensi. Betul. Efisiensi ini masing-masing korporasi punya strategi tergantung bidangnya masing-masing. Itu teori dasar itu. Karena hal tersebut Bang ya. Sekalipun pemerintah dan kita selalu mengkampanyekan, mengatakan bahwa tidak perlu ada ketakutan. Ini kan biasa 5 tahunan. Betul. Tetapi belum tentu semua pengusaha itu kan mempunyai rasa nasionalisme yang sama dengan kita. Betul. Ini banyak pengusaha ini berkedok nasionalisme, taruh uangnya di luar semua. Padahal yang dibutuhkan sebaliknya Bang ya. Kita butuhkan, yang lain kita memberikan masukan kepada pemerintah adalah bagaimana memberikan penguatan nilai dolar. Sekarang ini kan ekspor itu kan setelah ekspor uangnya kan taruh uang di luar, masukkanlah ke dalam. Makanya persoalan sekarang itu salah satu diantaranya adalah bagaimana meningkatkan rasa nasionalisme bagi pengusaha-pengusaha ini semua. Gitu. Nah kalau itu uangnya bisa masuk, berarti kan cadangan kita baik. Betul. Dan cukup stabil pastinya. Cukup stabil. Ini ekonomi ini persoalan bangsa loh. Ini bukan persoalan pemerintah saja. Ini persoalan rakyat, bangsa dan negara. Dan oleh karena itu sebagai warga negara yang baik, harus bersama-sama mau mengambil alih tanggung jawab itu untuk kita berkolaborasi dalam rangka menyelamatkan. Dan salah satunya pengusaha sangat berperan besar di sini Bang ya. Dan ini kan informasinya melemahnya rupiah ini ada kaitannya dengan perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Bagaimana Anda melihat hal ini Bang sebenarnya? Ya, itu tidak bisa dipungkiri juga. Oke, katakanlah itu alasan, tapi menurut saya itu bukan alasan yang mayoritas. Harus fair. Bahwa ada, tadi saya katakan bahwa pengaruh ekonomi global ada. Perang dagang itu ada. Tetapi lebih penting juga adalah memang fundamental ekonomi kita harus kita perbaiki, Bos. Betul. Sampai kapan sih kita menjadikan alasan orang lain terus untuk menyelesaikan masalah kita? Jadi kita harus percaya bahwa Indonesia harus bisa lebih baik. Tapi begitu baik bukan berarti kita mengangkat masalah itu kemudian kita tidak setuju dengan apa yang ada. Enggak. Kita mengangkat masalah itu untuk kita perbaiki. Baik. Agar tidak lagi terjadi hal seperti ini. Baik, mungkin ini terakhir Bang Bahlil. Banyak yang memprediksi ekonomi Indonesia nantinya akan menjadi salah satu yang terkuat di dunia. Anda setuju? Sebelum saya menjawab situ, harus kita membuat alasannya dulu. Saya punya pikiran begini. Kita ini punya luas wilayah yang sangat luar biasa. 2,9 juta kilometer laut, 1,8 juta sekian kilometer darat, punya 81.000 kilometer pesisir pantai, dan punya 17.000 pulau lebih. Dengan jumlah penduduk 260 juta kurang lebih, 43% dari populasi ASEAN itu ada di Indonesia. Dengan sumber daya alam kita yang begitu melimpah, maka sangatlah tidak beralasan kalau kita mengatakan bahwa negara kita ke depan itu tidak kuat di ekonomi. Saya setuju bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai prospek ekonomi cemerlang ke depan. Dilihat dari SDA dan SDM ya. Tapi dibutuhkan orang-orang yang bisa mengelola government baik, mengelola ini swasta baik. Percuma kita punya resources kalau tidak mampu kita kelola. Jadi saya setuju bahwa itu akan bisa terjadi ekonomi kita salah satu ekonomi yang terbaik dunia, dengan catatan kalau pemerintahannya mampu kita kelola baik dan pengusahanya juga mampu kita kelola baik. Kalau bisa kita kerjasama, insya Allah negara kita akan disegani dalam konteks ekonomi ke depan. Amin. Jadi tidak hanya pemerintah, namun semua lapisan masyarakat harus berjuang bersama ya. Semua dong, semua. Baik, terima kasih banyak Bang Bahlil telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya sebagai pengusaha, ketua BPP HIPMI, dan juga pengusaha yang baik juga Bang ya. Akhir kata saya Revo Fadadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.